فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah akhil karim. Ar-rizqu, rezeki itu secara bahasa adalah al-ata, yaitu pemberian. Yang namanya pemberian, sebagaimana akidah kaum muslimin, itu memang takdir Allah Ta'ala. Maka apa yang Allah berikan pada kita pasti sampai pada kita. Adapun yang luput dari kita berarti itu memang bukan untuk kita, berarti itu bukan rezeki kita. Itu dari sudut pandang sampainya kepada kita. Karena sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan kita untuk kita dapatkan tak mungkin luput. Sebagaimana sesuatu yang Allah tetapkan luput dari kita tak mungkin sampai kepada kita. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Yaitu suatu rahmat, dan rahmat adalah ismun jami'un likulli khair, kata Syekhul Islam, nama yang mencakupi seluruh kebaikan. Jadi rahmat apapun yang Allah bukakan untuk seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya. Dan rahmat apapun yang Allah tahan dari seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk melepaskannya kepada orang itu setelah Allah menahannya. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi SAW terkait dengan masalah dicatatnya rezeki dan takdir pada janin, bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun, yaitu tatkala roh telah ditiupkan, malaikat diperintahkan untuk mencatat rezekinya, mencatat ajalnya, mencatat amalannya, mencatat apakah dia orang yang beruntung ataukah orang yang celaka. Berarti apa yang sudah dicatat untuk didapatkan bayi itu, maka tidak mungkin untuk luput. Berarti apa yang luput dari bayi itu, walaupun tentunya prakteknya nanti mungkin ketika bayi atau ketika sudah besar, sudah tua, tapi yang tidak tertulis itu untuk dia, berarti tidak akan sampai kepada dia. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim, yaitu dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang akan menimpa dirimu tak mungkin luput darimu, dan apa yang luput darimu tak mungkin menimpa dirimu. Nah, kalau kita sudah mengetahui seperti itu, nah, kembali ke pertanyaan antum, yaitu bagaimana kalau pemerintah memberikan subsidi, tetapi tahu-tahu pemerintah pusat memberikan subsidi, tahu-tahu pemerintah daerah menahanlah atau inilah atau mengkorupsilah sehingga tidak sampai kepada antum atau kepada yang lainnya. Apakah itu dikatakan rezeki untuk kita? Dilihat dari sisi objeknya, yaitu kitanya. Kalau tidak sampai kepada kita, berarti itu bukan rezeki kita. Walaupun satu dunia berusaha untuk menyampaikannya, tetapi kalau prakteknya tidak sampai ke kita, berarti memang itu bukan rezeki kita. Tetapi kalau memang sebenarnya secara syariat itu hak kita, cuma secara takdir tak sampai pada kita, tapi secara syariat itu hak kita, maka berarti yang sampai kepada kita adalah boleh dikatakan pahala musibah atau dinaikkan derajat karena musibah tadi. Jangankan yang belum sampai kepada kita, yang sudah sampai pada kita saja, tapi tahu-tahu terkena bencana banjir atau pencurian atau perampokan atau apa, ya sudah berarti memang bukan rezeki kita setelah dia luput dari kita. Tetapi kita mendapatkan rezeki dari sisi yang lain, yaitu pahala atas musibah tadi misalkan, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Sehingga secara syar'i itu hak kita, tapi kalau takdirnya menghendaki itu luput dari kita, maka insya Allah kita mendapatkan dari sisi yang lain, berupa rezeki penghapusan dosa atau penambahan pahala atau peninggian derajat atau penggantian dengan yang lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam, itu yang nampak. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.